pokoknya nilainya cukup makan lah, bahkan bisa nyimpan ya. Terakhir ya, Awaluddin mana siap? Iya, saya Pak. Ini kalau sampai tak siap hari ini, ya sudahlah, ini gagal Awaluddin nih ya. Aduh, jangan jangan jangan. Nah, bagus nih muncul suaranya ya. Jangan. Share. Pandang dulu ayah. Oke, langsung mulai Pak Awaluddin ya. Iya. Nggak nampak nilainya ya. Ya, bagus dah. Sudah bagus. Nampak Pak, Sudah bagus. sudah nampak. Gambar saya yang tak nampak nih. Baik, nggak apa-apa Pak. Oh iyalah. Oh, enggak ya. Teruskan Assalamualaikum. saja, teruskan di Assalamualaikum. laptop. Oke. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Semangat Pak, semangat. Betul. Mudah-mudahan hari ini nggak ada gangguan karena kemarin ada gangguan ya. Tetap semangat, tetap fight. Tetap fight gitu ya, fight tuh Oke, ya. Pak. Dan untuk itu marilah kita bersama-sama memulai pertemuan hari ini dengan membaca umul kitab ya bersama-sama ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan pembacaan umul kitab tadi ya, kegiatan kita pada hari ini berlangsung lancar tanpa gangguan apapun dan apa yang kita inginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Iya, dan sebelum kita melanjutkan pada materi kita hari ini kita akan mereview sedikit ya tentang materi pembelajaran yang telah kita lakukan pada minggu kemarin. Yang judulnya adalah tentang pengertian Al-Qur'an dan kedudukan Al-Qur'an. Ya, bisa dibantu? Ini nggak kelihatan masalahnya nih orangnya nih. Bisa dibantu Bapak? Oke. Oh Oke, ya. Pak. Oke. Ya, oke. Jawabannya bagus sekali ya. Bisa? Ada yang mau menambahkan lagi? Iya. Ya. Dari kedua statement teman kalian tadi itu sudah mewakilkan untuk apa yang telah kita pelajari minggu kemarin ya. Bahwasanya Iya, Pak. Iya. Bahwasanya pengertian Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril untuk dijadikan apa? Kepada siapa dulu? Kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Yang kedua, tentang kedudukan Al-Qur'an itu menempati posisi keberapa? Posisi pertama dalam hal sebagai apa? Sebagai sebagai rujukan dalil hukum syariah Islam. Baik. Islam. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke pelajaran berikutnya ya, yaitu judulnya tentang fungsi Al-Qur'an dan cara efektif memfungsikan Al-Qur'an. Oh ya, Bapak lupa nih, karena Bapak nih sebenarnya tadi mau men-screenshot kalian, cuma ini karena layarnya hilang, lupa jadinya ya. Gimana ya? Ya, tunggu ya, nanti Bapak screenshot dulu untuk dijadikan sebagai bukti bahwa kita melakukan pertemuan pada hari ini ya. Oke, 3, 2, 1 smile semuanya. Siap, oke, terima kasih. Baik, saya lanjutkan lagi ya, Bapak lanjutkan lagi tentang
materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan nanti kalian berdiskusi dan menggali informasi, maka diharapkan kalian bisa menganalisis fungsi Al-Quran serta mendeskripsikan bagaimana cara memfungsikan Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu fungsi Al-Quran. Baik, kita lihat nih slide-nya ya. Fungsi Al-Quran secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Yang kedua itu tentu saja petunjuk bagi manusia ya. Yang kedua itu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Dan yang ketiga Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Untuk memudahkan kita dalam memahami petunjuk bagi manusia ini ya, fungsi petunjuk bagi manusia ini akan Bapak analogikan seperti ini ya. Ini adalah gambaran bagaimana cara kita memudahkan dalam memahami fungsi petunjuk tadi. Ini adalah gambar apa? Gambar matahari. Matahari. Iya, benar sekali ya. Oke. Kita lihat, pertanyaannya ada apa dengan matahari itu? Nah, yang pertama, matahari itu bersinar tanpa memilih siapa yang akan disinarinya. Jadi matahari itu nggak pilih-pilih ya, siapa yang akan disinarinya, siapa yang yang kena sinarnya, pancarannya itu dia nggak pernah memilih. Apakah itu manusia, apakah itu binatang, apakah itu tumbuh-tumbuhan, apakah itu tanah, dia nggak pernah memilih. Pokoknya dia tujuannya cuma bersinar dan untuk dimanfaatkan sinarnya itu ya. Yang berikutnya adalah berkaitan atau berkenaan dengan sinar matahari tadi, berdampak kepada yang namanya bumi. Nah, apa dampaknya terhadap bumi? Ada siang, ada malam. Sebenarnya bukan salah. Iya, sebenarnya bukan salah dari si sinar matahari tadi. Cuma karena bumi itu berputar pada pada porosnya, sehingga mengakibatkan ada bagian bumi yang menghadap matahari sehingga terjadilah yang namanya siang, dan juga ada bagian bumi yang membelakangi matahari sehingga akhirnya terjadilah malam atau kegelapan. Dan yang berikutnya, analogi berikutnya, sinar matahari itu panas tapi apa? Tapi menyehatkan ya. Dan itu terbukti saat ini bahwa sinar matahari itu sangat-sangat dibutuhkan oleh khususnya manusia ya, karena untuk dijadikan apa? Sebagai terapi penyembuh penyakit. Iya, benar sekali, terapi penyembuh penyakit ya. Bahkan hampir seluruh manusia di dunia itu ya pada akhir-akhir ini menggunakan terapi ini. Bagi tumbuh-tumbuhan, sinar matahari ini sangat membantu tumbuhan dalam proses apa? Fotosintesis. Waduh, mantep Mas, betul sekali. Iya, betul. Dan yang berikutnya, analogi yang berikutnya adalah matahari itu tidak berhenti bersinar. Ya, matahari itu tidak berhenti bersinar walaupun di daerah kita sedang mengalami malam umpamanya, dia nggak pernah berhenti sinarnya. Cuma daerah kita aja yang sedang pada posisi di belakang matahari. Oke, next. Lalu kita kembali kepada Al-Quran ya. Ini Al-Quran. Bagaimana dengan petunjuk Al-Quran itu sendiri? Yang pertama, petunjuk Al-Quran itu berlaku bagi siapa saja. Maksudnya berlaku bagi siapa saja itu adalah berlaku bagi seluruh umat manusia di dunia, tanpa dia memandang suku, ras ya, ataupun yang lain. Boleh memanfaatkan petunjuk Al-Quran, boleh menggunakan petunjuk Al-Quran, pokoknya digunakan untuk apapun boleh ya. Tapi berkaitan dengan analogi yang kedua tentang petunjuk Al-Quran ini tadi ya, ada orang yang beriman, ada pula orang yang ingkar. Ya, ada yang beriman, ada yang ingkar.
Yang beriman itu bagaimana? Yang beriman itu tentu saja adalah orang-orang yang menerima petunjuk Al-Quran dan melaksanakan petunjuk Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya, yaitu melaksanakan segala perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran. Terus yang ingkar itu bagaimana? Yang ingkar ini tentu saja adalah orang-orang yang menolak hampir atau seluruh ajaran atau kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Tentu saja dia tidak melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, dan kebanyakan mereka melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah petunjuk Al-Quran itu tegas. Kalau tadi analoginya terhadap matahari tadi, petunjuk Al-Quran itu kalau matahari tadi panas ya, kalau yang ini petunjuk Al-Quran itu tegas. Tapi itu petunjuk itu sebenarnya adalah untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia atau membawa manusia pada keselamatan dunia dan akhirat. Contohnya, umpamanya dilarang mendekati perbuatan zina, dilarang mabuk-mabukan dan lain-lain yang pada akhirnya sebenarnya itu bagi manusianya juga. Kalau dilaksanakan perintah itu ya, tidak melakukan hal-hal yang dilarang, otomatis akan membawa keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang berikutnya adalah petunjuk Al-Quran itu berlaku selamanya. Ini kaitannya dengan sudah disempurnakannya 3 kitab sebelum Al-Quran oleh Al-Quran, gitu ya. Sekarang yang kedua, Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kita lihat. Ini masih yang pertama tadi ya, masih yang pertama. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Ini ya. Ini ayatnya. Yang perlu digarisbawahi adalah hudal linnasnya ini ya, petunjuk bagi manusia secara umum. Dan kalau ini adalah tentang sikap penerimaan manusia terhadap petunjuk Al-Quran ya. Nah, pada ayat Al-Baqarah ayat 185 ini dijelaskan bahwa petunjuk Al-Quran itu berlaku umum sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi siapapun dapat mengambil dan memanfaatkannya. Dan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 ini menjelaskan tentang sikap manusia dalam menerima petunjuk Al-Quran. Itu menjelaskan sikap orang-orang yang bertakwa, yang aktif menerima dan menerapkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dalam kehidupannya. Mereka beriman dan melaksanakan ibadah, serta menafkahkan harta dan yakin akan adanya hari kiamat sebagai hari pembalasan segala amal manusia di dunia. Oke, yang kedua, Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Yang pertama itu berbicara tentang Al-Quran berbicara tentang masalah akidah, yaitu mengajarkan tentang pokok-pokok keimanan dan tauhid kepada kita dengan menanamkan keyakinan dan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Terus dampaknya bagi kita apa? Dampaknya bagi kita adalah kita tidak akan salah dalam melaksanakan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nih ya, kenapa ini salah? Kira-kira apa? Kenapa? Karena tidak menyembah Allah. Iya, benar. Karena ini mereka melakukan penyembahan kepada selain Allah, yaitu dengan cara apa? Menyekutukan Allah atau menyerupakan dengan sesuatu yang memiliki kekuatan gitu ya, memiliki kekuatan. Mereka menganggap berhala ini memiliki kekuatan, memiliki kekuasaan sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini salah nih ya. Dan yang kedua, kita tahu kemana harusnya kita meminta dan bergantung. Nah, lihat ini adalah gambar
aktivitas Dukun. Mbah Dukun ya, aktivitas Santet. manusia. Betul, aktivitas manusia ya meminta sesuatu kepada yang tidak bisa memberikan kekuatan apapun sebenarnya ini ya. Ini adalah salah dalam pandangan Islam. Yang berikutnya, fungsi Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam ini membicarakan masalah ibadah. Ya, ibadah-ibadah wajib yang harus dilakukan seorang mukmin sebagai tanda ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah. Itu diantaranya adalah, nah ini ada gambarnya ya, ada gambar sholat, nih ya, kegiatan sholat, ibadah sholat, ada ibadah ini zakat, ini puasa nih ya, menunggu beduk maghrib, dan ini adalah ibadah haji. Dampaknya bagi kita apa? Dampaknya bagi kita adalah kita akan mengetahui cara menyembah Allah dengan benar dengan cara melaksanakan sholat 5 waktu. Dampak yang kedua, kita akan mengetahui bahwa dalam harta kita terdapat hak-hak orang lain dan cara mensucikannya adalah dengan mengeluarkan zakat. Terus yang ketiga adalah kita akan mengetahui cara mengendalikan diri dan mengontrol hawa nafsu dengan berpuasa. Dan yang terakhir adalah kita akan mengetahui bahwa menghadap panggilan Allah itu kita akan meninggalkan atribut keduniawian kita dan hanya mengenakan selembar kain. Dalam hal ini untuk ibadah haji adalah kain ihram. Ya, ini dalamnya sebenarnya nih. Next. Yang ketiga, fungsi Al-Quran yang ketiga adalah sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, salah satu konsep ajaran yang terdapat dalam Al-Quran ini adalah menceritakan tentang kisah umat terdahulu. Apa sih dampaknya bagi kita? Dampaknya adalah untuk dijadikan apa? Ibrah, atau dapat diambil sebagai pelajaran atau peringatan bagi kita untuk pandai-pandai meneladani yang baik dan menjauhi perbuatan buruk yang dilakukan oleh umat terdahulu sehingga mereka mendapatkan azab. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, ini ya, ini contoh-contohnya. Jadi bisa dilihat, ini adalah Bahtera ini adalah menceritakan tentang kisah umat Nabi Nuh. Dan ini adalah kisah Fir'aun. Dan terakhir adalah seorang yang memiliki harta yang luar biasa banyaknya tetapi kufur nikmat akhirnya diazab oleh Allah adalah kisah Qarun alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua. Cara memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pak Awaludin cukup ya, masuk kegiatan penutup ya. oke. Adapun kegiatan penutup kita hari ini atau kegiatan inti kita hari ini adalah mendiskusikan gambar. Nanti akan Bapak bagi gambar, kalian mendeskripsikan perilaku manusia yang ada dalam gambar ini. Dan selanjutnya kalian akan nanti Bapak beri tes ya. Setelah itu untuk tugas di rumah kalian akan mengerjakan LKPD. Dan terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, fungsi Al-Quran itu dibagi menjadi 3, yaitu sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai sumber pokok ajaran agama Islam, dan sebagai peringatan bagi manusia. Adapun cara memfungsikan Al-Quran adalah meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar wahyu Allah dan membenarkan, dan yang kedua adalah membenarkan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya, serta yang ketiga adalah melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Bapak kira untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mari bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ibu Indah sayang cantik. Tidak mau keluar.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Abah yang baik. Ya, Tunggu bentar, Bu. tentang hari perpisahan ya. Jadi rayu-rayuan. Selamat untuk Pak Awaludin. Alhamdulillah. Pak Awaludin nih kayaknya udah YouTuber kali ya. Udah Ustadz yang biasa ngisi di YouTube ya. Enggak, Bu. Luar biasa. Udah kayak YouTuber, Ustadz bro. YouTuber Iya, ya. rasanya kayak YouTuber. Iya. Jadi Enak didengar ini. Masya Allah, luar biasa apa yang disajikan Pak Awaludin tadi. Catatan dari saya di sini yang saya amati, kan saya separuh tadi ini, nggak tahu langkah-langkahnya dari awal. Dari yang saya amati setelah saya masuk, agak kurang mengaktifkan siswa. Jadi nih para siswanya senyap semua kan. Enggak Tidak kelihatan, Bu, bertanya-tanya tadi, Bu. Ya. Bingung saya, layarnya blank di sini, hilang, Bu. Jadi bisa sempat tidur tuh para siswanya tuh nanti tuh. Oke, semangat kami Bapak terpukau, Bu. biasa, pengetahuan luas, ya kan. Tetapi bagaimanapun ketika kita berdiri sebagai guru, memang kita harus mengaktifkan mereka, mengaktifkan ngajak komunikasi. Ya, jadi itu sangat perlu Pak. Itu sebagai bentuk bahwa kita ini menghargai keberadaan mereka. Kalau kita kayak tadi bahasa kampungnya itu nyerocos gitu, kayak mereka tuh nggak dihargai, kita nih kayak nggak ada kali ya, kayak gitu tuh Pak. Jadi komunikasi menanya-nanya seperti guru-guru yang sebelum-sebelumnya praktek itu. Kemudian kayaknya materinya pernah kepanjangan kan nih Pak Awaludin? Bukan 2 kali tampil kah harusnya nih? Materinya fungsi Al-Qur'an dan cara memfungsikan Al-Qur'an. Gitu ya. Iya. Ya udah, mungkin karena penjelasan yang panjang saja dari seperti kepanjangan. Kemudian yang paling penting juga nih, gestur Pak, gestur. Saya tadi sampai ikut miring. Pakai ini, Bu. Saya pakai ini, Bu. Kayaknya emang gaya khas Bapak gitu ya, bicara tuh kayak gitu, miring gitu. Bisa Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, Bapak pakai 2 itu ya, pakai 2, menggunakan 2 layar, sehingga ini lihat kabarnya di sana dan di depannya ada materinya gitu kali ya. Jadi tidak ada tadi kameranya. Gitu. Gestur Pak, gestur ketika kita mengajar itu sebagaimana yang Rasulullah contohkan ketika berbicara dengan lawan bicaranya, beliau menghadapkan seluruh wajah dan tubuhnya. Begitu pula dengan kita kepada siswa kita. Jadi kalau bahasa kampung nih, kalau ngomong sambil miring tuh kayak gaya laga Pak. Kayak apa ya? Gini, Bu, saya perlihatkan, Bu. Nih, nih, Bu. Ini tidak ada kameranya, Bu, di sini, Bu. Tidak ada kamera. Kameranya saya pakai HP. Gitu. Ya Pak. Baik. Baik deh Pak. Jadi udah tahu alasannya ya Pak. Jadi kalau ngajar nggak gitu sebenarnya Pak ya. Insya Allah enggak, Bu. Insya Allah enggak. Iya, baik. Oke, mungkin itu saja catatan dari saya. Tapi insya Allah ini udah jadi YouTuber, udah boleh dah Bapak nih nyampaikan kajian-kajian untuk para teman-teman mahasiswa ini. Makasih, Bu. Oke, baik. Ya, kita kasih aplaus buat Pak Awaludin. Oke. Cukup, Abah, monggo. Oke. Makasih Bu Indasa sudah memberikan catatan-catatan buat mahasiswa PPG kita. Saya juga ngomentari sedikit Pak Awaludin. Menurut saya sih, menurut telinga Abah ya, mudah-mudahan telinga Abah ini salah ya. Ini apa ya, berbicaranya itu kecepatan gitu.
kecepatan, Iya, agak iya. cepet Iya, gitu. iya. Eh, ngajar itu tak boleh cepet-cepet bicaranya, sehingga ada terkesan gopoh-gopoh. Kata bahasa Sambasnya itu tagradak. Gitu. Iya, iya. Nggih, nggih, nggih. Jadi terkesan gopoh, terkesan di mengejar-ngejar sesuatu. Jadi nadanya oke, tinggi rendahnya itu udah oke lah ya gitu. Memang suara guru tuh harus tinggi, harus bagus, harus nyaring, tapi tak boleh terlalu cepat gitu, supaya mudah ditangkap Nggih, nggih. oleh siswa kita. Itu aja. Baik, saya ingatkan kepada Anda semua